Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yaris, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kita akan melanjutkan renungan firman Tuhan kita bersama-sama dari kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 1 dan 2. Dikatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Seluruh umat manusia sesungguhnya telah berbuat dosa. Hal ini dikarenakan pelanggaran yang dilakukan oleh Adam terhadap perintah Tuhan. Oleh karena pelanggaran Adam, maka semua manusia memiliki dosa. Hal ini disebut sebagai dosa keturunan. Oleh karena dosa, maka gambaran Allah yang ada di dalam manusia menjadi rusak. Oleh karena dosa, persekutuan kita dengan Bapa di surga menjadi terpisah, menjadi ada jarak antara kita dengan Bapa di surga. Dan oleh karena dosa, semua manusia harus dihukum. Semua manusia harus menderita hukuman dosa. Tidak ada orang yang bisa melepaskan diri mereka daripada hukuman dosa. Tidak ada orang yang bisa melepaskan diri mereka dari hukuman dosa dengan hal-hal yang berasal dari dunia ini. Seberapa kaya kita, seberapa banyak uang kita, seberapa kuat tubuh kita, seberapa banyak perbuatan baik yang sudah kita lakukan, itu semua tidak akan bisa melepaskan kita dari hukuman dosa. Itu semua tidak akan bisa mengembalikan hubungan kita, persekutuan kita dengan Bapa di surga. Maka dari itu, oleh karena kasih Tuhan saja, manusia akan dikembalikan sesuai dengan ciptaannya. Yesus diutus menjadi pengantara antara kita dengan Bapa di surga. Yohanes tadi berkata bahwa Yesus adalah pengantara yang memberikan jembatan antara kita dengan Bapa di surga. Melalui Yesus saja kita bisa menerima persekutuan yang baik. Di ayat 2 dikatakan tadi bahwa ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Pendamaian dapat dimaknai sebagai seseorang yang mau menebus, berdamai dengan memberikan dirinya supaya terjadi sebuah pendamaian. Artinya, di mana Yesus telah berkorban dengan darah dan tubuhnya, dia mau mati supaya hukuman dosa itu tidak menjadi bagian manusia, tetapi dia tanggung sendiri dan umat manusia menjadi bebas dari hukuman dosa. Sebagai orang percaya, saya mendorong, mari kita bersyukur kepada pengorbanan Kristus. Satu cara yang dapat kita lakukan bersyukur terhadap pengorbanan Kristus ialah kita bertobat. Kita tidak lagi mengulangi kesalahan kita. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa kita. Kita tidak lagi melakukan dosa yang sama. Saya ambil contoh, mungkin kita harus melihat dari cara yang berbeda terhadap keuangan kita. Kita tidak boleh melakukan gaya kehidupan yang sama dalam keuangan kita. Mungkin kita harus mengubah prioritas kita, atau bagaimana kita menghabiskan uang kita, harus kita ubah. Itu semua adalah bagian kita bersyukur terhadap pengorbanan Kristus. Dan bagi Anda yang belum percaya kepada Tuhan, ada Kristus yang mau menebus engkau. Terima pengampunan Tuhan itu. Terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka keselamatan akan menjadi bagianmu. Seluruh hutang dosa, hukuman dosa yang harus engkau tanggung, telah diambil olehnya. Percayalah kepada Tuhan, maka engkau juga akan bisa mengalami surga di bumi. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur pada saat ini bahwa Kristus telah engkau utus buat kami semua menjadi pengantara, supaya kami bisa terlepas dari hukuman dosa, dan supaya kami semua bisa menikmati persekutuan dengan engkau ya Tuhan. Tuhan, apapun yang sedang kami alami hari-hari ini, kami mau mengalaminya, kami mau melakukannya sebagai tanda pertobatan kami. Kami mau hidup lebih baik. Mampukan kami semua Tuhan, supaya kami bisa hidup lebih baik serupa dengan Engkau, bertumbuh ke arah Engkau. Terima kasih ya Bapa buat pengorbananmu. Terima kasih ya Bapa
buat Kristus yang telah Engkau utus buat kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, Kristus adalah pengantara kita dengan Bapa di surga.